A'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari susah tanpa sebab dan susah karena ada sebab. Sebab nak duit mungkin, sebab terlilit hutang, mungkin sebab ngelamar seseorang ndak diterima akhirnya sumpek. Ya apa awak wis kadung cinta ya apa misalnya. Ternyata tidak disetujui dan sebagainya. Sumpek, dan itu hal yang wajar. Jadi seperti itu. Doa ini dibaca oleh seseorang ya. Ceritanya ada seorang sahabat ini bukan waktunya sholat di masjid, tapi dia duduk di masjid. Nabi tahu orang ini mungkin sumpek, mungkin ada yang dipikir atau mungkin ada problem. Diparani oleh Nabi. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ini dirundung susah disebabkan karena aku terlilit hutang. Tidak ada tempat lari kecuali di sini, tempat yang netral. Tidak mungkin ono wong nagih di masjid. Wis di masjid ae wis apa lagi. Maka Nabi memberikan solusi, maukah aku ajarkan kepadamu? Setiap pagi ini bisa ba'da subuh dan sore baca doa ini. Apa doanya? Doa sumpek. Allahumma inni a'udzubika minal ham wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari lemah dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan sifat bakhil, medit. Walaupun kaya cuman medit. Iku tambah tidak disenangi orang. Ada orang miskin lemah. Wa a'udzubika min khalabatid dain wa qahrir rijal. Dan aku berlindung kepadamu dari terlilitnya hutang dan kungkungan manusia lain. Tak ada kebebasan. Subhanallah, ini doa luar biasa. Praktekkan ini. Nah, kemudian yang kedua, bahwa istighfar ini Allah akan memberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan hidup. Namanya manusia ini kan kalau sudah notok ya, klimak, maka di situ dia orang beriman, pasti Allah menurunkan pertolongannya. Inna ma'al usri yusra. Tapi baca istighfar seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu warazaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang sama sekali tidak kita duga-duga sebelumnya. Rezekinya itu barokah, Masya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, cukup ya. Ini sudah jam berapa ini? 4:30, cukup saya kira. Ada yang perlu ditanyakan atau mungkin usulan dari bapak-bapak dan hadirin sebelum kami tutup dengan salam? Silahkan, mungkin ada pertanyaan yang perlu ditanyakan. Untuk yang pesan kitab ini menyusul, misalnya ada berapa panjenengan? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehubungan dengan yang diterangkan Ustaz tadi, biasanya di luar itu dikatakan sabar karena Allah batasi, sabar ada batasnya. Sedangkan di Quran itu ada potongan ayat yang mengatakan isbiru wasobiru warobiru. Itu bagaimana? Masya Allah. Iya, kadang orang mungkin ketika berhadapan dengan kesusahan yang memuncak atau mungkin disakiti orang yang berlebih, akhirnya dia mengatakan sabar itu ono batasnya kan. Sebetulnya sabar ini tanpa batas ya. Isbiru wasobiru warobitu. Itu di surah Al-Imran ayat-ayat akhir. Isbiru, ini perintah dari Allah supaya kita bersabar.
Wasabiru, tingkatkan kesabaran. Seperti yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membagi harta rampasan perang. Itu kan terserah Nabi cara membaginya. Nabi membagikan ini. Kemudian tiba-tiba muncul Dzul Huwaisirah. Dzul Huwaisirah ini salah satu Khawarij. Dia mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Berlaku adillah engkau wahai Muhammad. Langsung Sayyidina Umar mengeluarkan pedangnya. Tapi karena di situ ada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku akan memisahkan antara kepala dan tubuhnya orang ini. Ini orang kurang ajar sekali. Maka Nabi mengatakan, Nabi Musa dulu pernah disakiti lebih dari aku, tapi dia bersabar. Bahwa kita dianjurkan wasobiru, meningkatkan kesabaran. Memang sabar tidak ada batasnya. Dan memang terus terang saja, kesabaran kita ini kan beragam, Pak. Ada yang sangat sabar, ada yang sabar, ada yang cukup sabarnya, ada yang kurang sabarnya. Yang terbaik bagaimana? Yang paling sabar sudah. Yang paling sabar. Tapi ingat bahwa sabar tidak ada batasnya. Iya. Kemudian orang yang sabar ini jelas pahalanya sangat besar, sampai Allah menyatakan innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Begitu saya kira. Nggih, monggo. Mau menanyakan perihal cari ilmu tadi. Nggih. Jadi kan diberikan bahwa waktu perjalanan misalkan meninggal untuk mencari ilmu iya, bisa sahid. Misalkan ilmu yang dicari ini belum tentu ilmu agama, atau bahkan kemudian bisa jadi melenceng dari agama. Misal seperti di sekolah, ternyata gurunya tidak mengajarkan yang berkaitan dengan keimanan. Apakah juga masuk dalam golongannya? Nah, tentu tidak, Pak. Ini yang dimaksud adalah ilmu agama. Bukan berarti ilmu umum ini tidak diperlukan, tetap kita memerlukan. Apalagi di zaman sekarang. Kalau kita tidak punya ilmu, kita akan ketinggalan. Kita harus punya skill. Kemudian yang dimaksud di sini jelas ilmu agama. Karena Nabi pernah menyatakan dalam hadis yang lain, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Lah ini, sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk menimbah ilmu agama, maka Allah memudahkan jalan orang itu menuju surga. Itu bukan ilmu umum, tapi ilmu agama. Apalagi ilmu yang berseberangan dengan agama, misalnya ilmu santet, ilmu pelet, ilmu-ilmu hitam. Tambah parah nanti, mati ini udah jelas orang. Jadi khusus ilmu. Seperti itu. Ada lagi mungkin? Oh ya, ini ibu-ibu mungkin. Ya, monggo ibu-ibu. Ya. Geledek. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Mau tanya. Salam. Batasan kita bertobat itu berapa kali? Misalnya kayak kita kan setelah ghibah gitu istighfar. Terus nanti atau besok yang ghibah lagi. Itu gimana Ustaz? Jazakallahu khairan. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ghibah ini memang salah satu dosa yang tak disadari, terutama dari kaum wanita. Hibah ini kalau bahasa Arabnya artinya ngerasani, Pak. Ngerasani, hibah. Kemudian hibah, saking beratnya ya dosa hibah ini,
Memang orang yang hibah tidak mungkin ditangkap polisi, tidak ada ceritanya. Oh sampean hibah melebu penjara, enggak. Tapi Nabi menyatakan inna adzabal qabri min salasah. Minal hibah wan namimah wal bauli fa iyyakum wadalik. Sesungguhnya azab kubur ini disebabkan karena 3. Pertama karena hibah, rasani. Yang kedua karena tumbak cucuan. Iya, senengane ngedusak tonggoan. Kemudian yang ketiga ini dosanya yang dilakukan oleh laki-laki. Wal bauli, kencing tidak bersih. Mohon maaf, kadang-kadang orang laki-laki ini kencing dengan berdiri. Nyiprat rono nyiprat ini, setelah itu cuma diselentik kemudian dimasukkan lagi. Ngawur ya. Nah, seperti ini tidak benar ini. Ini yang menyebabkan azab kubur. Di antaranya hibah ini, kita kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana orang itu hibah kemudian istighfar? Boleh apa enggak? Malah harus istighfar kepada Allah. Tapi ya otomatis jangan diulangi. Di situ ada kadarnya, kata Al-Imamul Ghazali. Ada orang yang melakukan dosa ini tingkat lama. Ini yang paling bagus. Dia hibah sekarang ya. Engkau tahun depan baru hibah lagi. Ini bagus sekali Bu ini Bu. Nah, kita semaksimal mungkin menghindari, tapi namanya manusia hibah lagi. Kapan? Tahun depan. Lumayan nih, langsung dihapus oleh Allah. Tapi jangan sampai sekarang hibah, rong jam maneng, bari istighfar, hibah lagi. Besok hibah lagi. Ya enggak benar sih ya. Nah, kemudian berapa kali kita harus beristighfar? Coba perhatikan. Berapa kali kita harus beristighfar? Nabi menyatakan ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah. Wahai manusia, tobatlah kamu kepada Allah, perbanyak istighfar. Karena aku, kata Nabi, beristighfar ini setiap hari 100 kali. Riwayat lain 70 kali lebih. Itu Nabi yang tidak punya dosa. Kalau kita mungkin 1 juta lah iso ya. Tapi tidak mungkin wis. Pokoknya perbanyak tak istighfar. Ya menurut kemampuan kita. Seperti itu. Jadi ada tingkatan ya. Orang hibah ini ada yang sebulan nanti hibah lagi. Seminggu hibah lagi. Jangan sampai kita ini sekarang hibah, rong jam maneng hibah maneng. Aduh, lek iki yo kebacut ini namanya. Jadi ukuran istighfar gaya Nabi saja ya. 70 kali lebih. Kalau bisa 100 kali. Itu Nabi yang tidak ada dosanya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya minta maaf kepada ibu-ibu, bukan ibu di sini ada masjid. Begini Ustaz, di sini ada ibu-ibu yang ngabul sama masjid. Biasa ikut kajian, sekarang ngabul karena selalu hari. Bagaimana dalam Islam itu? Jawabannya mau diulangi ya. Bukan ibu di sini maksudnya. Karena suatu hari masjid, ada sebagian ibu-ibu itu ngambul ke masjid. Biasanya itu ikut kajian subuh sampai subuh. Sekarang ngambul ke masjid, tidak mau datang ke masjid lagi karena sesuatu hal ada masalah gitu. Bagaimana itu dalam Islam Ustaz? Naam. Lah iya. Mohon maaf ya, kalau yang diambul itu rumahnya Allah, sampean bisa berpikir ya apa itu besarnya dosa ya. Kecuali kalau ada permasalahan yang memang harus kita tidak datang ke sana. Mungkin ada fitnah, ada ini yang apabila kita datang, lah ya, lihat seperti itu. Jadi lihat bagaimana permasalahannya.
karena ada orang yang tidak ke masjid tapi dia ke masjid yang lain. Mungkin karena terlalu banyak fitnah apa. Nah, seperti itu. Lihat, permasalahannya kita tidak tahu. Tapi yang jelas kalau bisa jangan sampai kita ngamboli masjid. Ada masjid di Ambul ini ya tidak benar ya. Kenapa? Iya. Makanya kan repot sekarang ini fitnah ini terus ya, terus bakar bergulir. Kadang orang diem loh di fitnah. Orang diem tidak ada apa-apa jauh di fitnah. Banyak hal, mungkin karena iri, mungkin karena saingan, mungkin karena macam-macam namanya manusia. Dan di situ setan terus fitaghrisi bainahum. Setan ini memang mengadu domba di situ memang. Kalau kita tidak tahan ya kita akan ikut gaya-gaya setan nantinya. Yes. Sudah ini waktunya ujian ya sudah. Seperti itu. Cukup ya, insyaallah. Sudah 1 jam ini. Cekap semanten, insyaallah. Nanti kita lanjut di kajian tafsir. Nanti berikutnya baru kitab Riyadhus Shalihin. Yang pesan nanti bisa dicatat. Ya. Ini dibawa saja ini. Siapa? Panjenengan enggak apa-apa. Iya, menyusul. Iya, nanti dianu kan. Nanti berapa panjenengan bel saya. Oke. Waduh. Mudharabah ya. Naam. Mari kita tutup kajian ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.